Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita masih melanjutkan terkait dengan pembahasan suhu dan kalor. Jika pertemuan kemarin kita sudah mempelajari apa itu suhu, ya, bagaimana ciri-cirinya, bagaimana mengukurnya, apa alat ukurnya, kemudian apa namanya, skala, ada beberapa macam skala, ya, menghitung konversi skala dari skala Celsius, Reamer, dan sebagainya. Sekarang kita mempelajari terkait dengan kalor. Kalor adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan derajat suhu. Ya, suhu itu bisa tinggi, ya. Suhu itu bisa tinggi derajatnya atau rendah, ya. Itu tergantung dengan seberapa kalor yang terkandung di dalam benda tersebut, ya. Sehingga ketika suhunya tinggi, dia memiliki energi yang kalor yang lebih tinggi daripada lingkungan, daripada benda di sekitarnya. Kalau misalnya suhunya lebih rendah, berarti hmm, asumsinya dia memiliki energi kalor yang lebih sedikit daripada benda yang di lingkungannya. Sesuatu hal yang sunatullah itu ya. Jadi ketika ada sesuatu yang lebih tinggi, itu memiliki kalor yang lebih tinggi, artinya memiliki kalor yang lebih tinggi, itu akan melepaskan kalor ke lingkungannya. Contohnya suatu es batu, sorry, air panas ya. Air panas itu kan suhunya tinggi, kemudian otomatis memiliki energi kalor yang lebih tinggi daripada lingkungannya. Ketika tidak ada sistem yang menutup secara rapat, artinya tidak ada sistem yang bisa melindungi kalor agar tidak berpindah ketika diletakkan di ruang terbuka begitu saja, itu akan terjadi perpindahan kalor dari air panas menuju ke lingkungan. Ya, jadi air panas kenapa lama-lama kemudian menjadi dingin? Itu artinya kalor yang terkandung di air panas itu akan keluar ke lingkungan. Itu yang menyebabkan penurunan suhu. Gitu. Itu kalau terjadi kasus air panas ya. Kalau misalnya es ya, es berarti kan suhunya rendah. Artinya kalor yang mungkin berarti energi kalor di lingkungan itu lebih tinggi daripada es ya. Sehingga ketika es itu diletakkan di tempat terbuka, itu akan mencair. Ya, kenapa bisa mencair? Karena es itu menyerap kalor dari lingkungan. Ya, lingkungan itu bisa apa? Bisa tempatnya, bisa udara, sehingga dengan kalor esnya itu mencair. Esnya mencair artinya suhunya naik. Ya. Oleh karena itu bisa disimpulkan alor itu sebuah energi panas yang berpindah dari benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah. Itu yang dinamakan kalor. Oke. Nah, bagaimana menghitung kalor? Menghitung kalor itu dengan persamaan Q sama dengan M kali C kali delta T. Di sini Q adalah energi kalor yang dihitung, satuannya Joule. M-nya itu massa zat dalam kilogram, dan C itu C kecilnya kalor jenis. Ya. Delta T itu selisih dari suhu awal ke suhu akhir. Ya. Kemudian ada energi kalor untuk melebur dan menguap. Jadi ketika es batu itu kan ada titik tertentu tuh di mana dia mencair, mencair atau melebur, dan di mana titik tertentu air itu menguap. Nah, dua persamaan ini digunakan untuk kondisi yang berbeda. QL itu energi kalor untuk melebur, QU energi kalor untuk menguap. M-nya massa zat, U besar itu kalor lebur, L besar itu kalor uap. Nanti kita kasih simulasinya. Oke. Nah, ini contohnya. Jadi kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu setengah kilogram zat cair. Ya, di mana zat cairnya itu kalor jenisnya 400 Joule per kilogram. Ya, kemudian Joule per kilogram derajat Celcius.
dari berapa ke berapa? Dari 28 menjadi 38 derajat Celcius. Ya, kalornya yang dibutuhkan untuk menaikkan dari 28 ke 86 itu berapa? Ya, kita hitung ya. Oh ya, kita hitung nanti ya terkait dengan hal ini ya, menggunakan persamaan yang ini. Ya, oh ini ada M-nya. M-nya itu berapa tadi? 0,5 kilogram. Kemudian kalor jenisnya 400 ya. Dan perubahan delta T-nya itu berapa? 10 ya. Artinya 0,5 kali 400 kali 10 bisa diketahui ya, bisa dihitung. Ini mudah ya. Nah, ini untuk menghitung kalori yang dibutuhkan ya. Kemudian ini beberapa refleksi dan evaluasi ya terkait dengan konsep kalor itu sendiri. Heeh. Perhatikan gambar di bawah ini nanti dikerjakan ya. Jika ada 4 buah wadah di atas ya, diisi dengan cairan spiritus dengan massa yang sama, maka wadah manakah yang menyebabkan cairan spiritus cepat menguap? Ya, jadi ketika sebuah spiritus tadi dimasukkan ke benda A, ya ini wadah A, ini katakanlah A, dan ke sebelah kanannya itu B, C, D, kira-kira wadah yang menyebabkan cairan spiritus menguap itu wadah mana ya? Nah, gitu ya. Oke, ini nanti dikerjakan. Oke ya, itu terkait dengan konsep kalor. Terima kasih. Semoga bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.